Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, Bapak dan Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam perbincangan muqaddimah kitab Faslun fi Tazkiyati Nafs li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa untuk menjadi orang yang benar, orang yang lurus akidah dan manhajnya, maka sebaik-baik jalan adalah dengan kita mengikuti manhaj dan metode salafus soleh dalam beragama. Mereka lah satu-satunya jalan yang memungkinkan bagi kita untuk ditempuh agar kita mencapai Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, agar disampaikan kepada umat manusia sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengenal jalan yang benar, untuk keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang terbaik di antara umat ini. Kita mampu mencapai kesempurnaan jiwa. Kita mampu menjadi orang-orang yang luhur akhlak dan imannya dengan cara kita mengikuti, berittiba kepada sunnahnya salafu hadhil ummah. Kita mengikuti petunjuk dan hudan, jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para salaful ummah telah menetapkan sebuah manhaj, sebuah metode dalam beragama, yang itu mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu, sebagai rasul yang terakhir. Dan manhaj ini bersifat tauqifiyah, sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sehingga kewajiban kita hanya mengikuti itu semuanya. Karena Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seperangkat aturan, seperangkat jalan, al-manhaj kepada kita semuanya. Sehingga tinggal kita mengikutinya. Insyaallah taala kita akan menjadi orang yang terbaik. Apa-apa yang merupakan agama, apa-apa yang merupakan ajaran Rasulullah SAW pastilah sudah dilakukan oleh para salafu hadhil ummah. Sedangkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mereka, maka bukanlah bagian dari agama ini. Sehingga kalau kita berbicara konteks bagaimana kita mencapai kesucian jiwa, bagaimana kita mencapai kesempurnaan jiwa kita ini, maka kesempurnaan jiwa hanya bisa diperoleh, bisa diwujudkan dengan kita berittiba kepada Rasulullah SAW dan para salafu hadhil ummah. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Fa'alamatul ihdatsi bil ibadati, maka tanda dari ibadah yang diada-adakan itu bukan bagian dari agama ini, bukan bagian dari jalan para salaful ummah. Hina malatar sahabata radhiyallahu taala anhum yata'abbaduna biha. Kalau kita melihat ada satu ibadah, melihat ada suatu bentuk amalan agama, kok itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah itu bukanlah sebuah ibadah. Itu bukan merupakan bagian dari agama ini. Entah itu bagian dari budaya, bagian dari kreasi manusia dan sebagainya. Sehingga itu semua tidak bisa disandarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna ini. Karena ibadah adalah tauqifi. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Kalau kita melihat sesuatu ibadah, ada orang melakukan sebuah amalan apapun atau menetapkan sebuah aturan apapun dalam bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, ketahuilah itu bukan sebuah ibadah, sehingga itu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ada dalam di zaman Rasulullah SAW. Tidak perlu kita laksanakan. Ada orang yang kemudian berkilah, berdalih, oh ini budaya masyarakat. Yang demikian ini merupakan adat dari yang berlaku di masyarakat sini. Ya sudah, itu merupakan adat. Artinya yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah penyandaran sesuatu ini kepada ajaran agama, itu yang menjadi masalah. Kalau itu sudah memang dianggap sebuah adat, ya sudah selesai masalahnya. Itu adat dan ini ibadah. Sesuatu dua hal yang tidak bisa dijadikan satu. Ibadah ya ibadah, budaya ya budaya. Sesuatu yang berbeda. Kemudian toh kita mau melaksanakan ini budaya, meskipun itu mungkin melanggar, itu pilihan dia. Tapi ini bukan merepresentasikan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah jelas, aturannya sudah jelas. Begini ibadah sudah mahdoh begini, muamalah prinsip dasarnya sudah jelas. Tinggal kita mau milih apa kita mau beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ajaran dan sunnah dari para salafus soleh, atau kita ingin membuat ajaran sendiri yang itu bukan merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita beribadah bertiba pada Rasulullah SAW, maka kita sedang beragama. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak pernah diajarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka meskipun manusia mendukungnya, mesti manusia semuanya mengatakan baik, maka ketahuilah itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.